Gunung Salak, salah satu gunung paling misterius di Indonesia. Kabutnya bukan sekadar kabut, dan hutannya bukan sekadar pepohonan. Siapapun yang masuk ke dalamnya tanpa restu dan persiapan, tidak akan pernah keluar dengan jiwa yang utuh. Jika keluar hidup-hidup, pendaki berpengalaman sekalipun bisa tersesat dalam lingkaran yang tak terlihat oleh logika. Tapi bukan hanya kehilangan arah yang jadi ancaman. Di hutan larangan Gunung Salak, ada aturan yang tak tertulis, namun wajib ditaati. Jangan pernah menjawab iya, sekeras apapun kau dipanggil. Pada awalnya, kisah ini dianggap mitos. Cerita rakyat yang diwariskan dari mulut ke mulut oleh warga Cidahu dan Cigombong. Tapi cerita ini berubah menjadi nyata ketika Arfan, seorang mahasiswa pecinta alam, nekat menantang larangan itu. Ia tidak percaya pada hal-hal gaib. Katanya, semua bisa dijelaskan dengan nalar. Namun nalar manusia hanya bertahan sejauh cahaya. Sementara hutan Gunung Salak menyimpan kegelapan yang lebih tua dari sejarah. Arfan datang bersama dua temannya, bukan untuk naik ke puncak, tapi untuk membuktikan bahwa cerita tentang hutan larangan hanyalah bualan. Mereka membawa kamera, logistik lengkap, dan perlengkapan berkemah. Hari itu cerah, tetapi warga desa memperingatkan agar tidak mendekati hutan sebelah barat jalur Cidahu. Di sanalah batas tak kasat mata dimulai. Sebuah garis tak terlihat yang, jika dilanggar, menuntut harga yang mahal. Begitu mereka menyeberangi batas itu, udara langsung berubah. Tidak ada angin, tidak ada suara burung, hanya kesunyian yang menusuk gendang telinga. Langkah kaki mereka terasa berat, seperti tanah sendiri menolak keberadaan mereka. Dedaunan yang menguning di tanah seolah tak pernah membusuk, seperti terjebak dalam waktu yang membeku. Namun Arfan tetap melangkah, yakin bahwa semua ini hanyalah efek sugesti. Malam pertama di hutan larangan itu seperti mimpi buruk yang tak bisa dibangunkan. Api unggun tidak mampu menghangatkan suasana yang membeku. Kabut turun perlahan, menelan sekeliling mereka dalam putih yang pekat. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya gelap dan dengusan angin yang terdengar seperti bisikan. Suara itu tidak berbicara dalam bahasa manusia. Ia menyelinap ke dalam pikiran, mengusik pikiran yang paling tenang. Teman Arfan mulai resah, tapi Arfan tetap diam, menatap ke dalam hutan, seolah sedang mendengar sesuatu yang lain. Tengah malam, langkah kaki terdengar berputar mengelilingi tenda mereka. Berat, lambat, dan tidak konsisten seperti langkah manusia. Tapi tidak ada hewan sebesar itu di ketinggian ini. Langkah itu berhenti persis di depan tenda Arfan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya kesunyian yang menggantung, seperti jantung yang menunggu detak selanjutnya. Lalu terdengar bisikan, halus tapi jelas. Sebuah panggilan, hanya satu kata. Datanglah. Arfan bangkit, seolah ditarik oleh sesuatu. Tubuhnya bergerak tanpa kendali. Ia melangkah keluar dari tenda, tanpa menyadari bahwa teman-temannya tak bisa membuka mata. Mereka seperti tertidur dalam mimpi buruk yang memaku tubuh ke tanah. Kabut menyambut Arfan seperti selimut putih yang menyembunyikan semuanya. Langkahnya tidak lagi terasa seperti miliknya. Dan ketika suara itu kembali berbisik, hanya satu kata yang keluar dari mulutnya. Iya.
Hutan itu mendesah, seperti bernapas lega. Tanah berguncang pelan, daun-daun berguguran tanpa angin. Pohon-pohon tua bergetar, seolah tertawa. Arfan menghilang di balik kabut, dan suara langkahnya tak pernah terdengar lagi. Keesokan paginya, teman-temannya terbangun. Tenda kosong, peralatan masih utuh, tapi Arfan tidak ada. Tidak ada jejak, tidak ada bekas langkah, seolah ia tidak pernah ada di sana. Mereka mencari ke seluruh penjuru hutan, namun selalu kembali ke tempat yang sama, tidak peduli arah yang mereka tempuh. Sinyal tidak masuk, kompas berputar tanpa arah. Dan setiap kali mereka memanggil nama Arfan, suara bisikan itu menjawab dari balik pepohonan. Tapi mereka tidak berani membalas. Setelah 3 hari tersesat, mereka akhirnya ditemukan oleh tim SAR yang kebetulan patroli di jalur resmi. Kedua teman Arfan ditemukan lemas, dehidrasi, dan tidak mampu bicara selama berhari-hari. Saat sadar, mereka hanya bisa menangis, menyebut satu kata. Dia bilang iya. Pencarian Arfan berlangsung selama 2 minggu. Tim SAR, warga sekitar, hingga paranormal didatangkan. Tapi tidak ada jejak. Bahkan anjing pelacak pun enggan masuk ke area hutan barat itu. Para warga tahu Arfan sudah menjadi bagian dari hutan itu. Bukan sebagai jenazah, tapi sebagai jiwa yang terjebak. Beberapa bulan setelah kejadian, muncul laporan dari pendaki lain yang tersesat di jalur tak resmi. Mereka mengaku melihat seorang pria berdiri diam di antara kabut, menatap ke arah mereka dengan mata kosong. Ia tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatap. Dan jika terlalu lama melihat ke arahnya, suara bisikan akan datang, meminta satu jawaban. Iya. Mereka yang pernah menjawab tidak pernah kembali. Bahkan tak ditemukan jasadnya. Tidak ada bau bangkai, tidak ada sisa perlengkapan. Hanya hilang. Tapi hutan itu seperti ingat siapa yang pernah datang. Nama mereka seolah terukir di pepohonan tua, di akar-akar yang menonjol dari tanah. Dan setiap musim kabut turun, suara itu kembali terdengar, memanggil siapapun yang berani masuk. Gunung Salak tidak pernah meminta korban. Ia hanya menunggu mereka yang menantang. Hutan larangan bukan hanya tempat. Ia adalah entitas yang hidup, yang haus akan jiwa-jiwa sombong. Dan di antara pepohonan sunyi itu, suara Arfan masih bergema, mengulang satu kata yang menjadi akhir segalanya. Iya. Jika kau suatu hari berkemah di Gunung Salak dan mendengar suara yang memanggilmu dari arah hutan barat, jangan pernah menjawab. Jangan biarkan rasa penasaran menguasaimu. Jangan menantang apa yang tidak engkau mengerti. Karena di sana yang memanggil bukan manusia. Dan begitu kau menjawab iya, kau bukan lagi bagian dari dunia ini. Dan bagi Arfan, jika kau masih ada di sana, kami hanya bisa berharap kau menemukan jalan pulang. Tapi mungkin rumahmu kini adalah hutan, dan kita hanya bisa mendengarmu sebagai bisikan di antara kabut.